Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kembali Allah memberikan kita nikmat sehingga dapat bertemu untuk melanjutkan kegiatan belajar. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini bisa kita pahami dengan mudah. Allah memberikan kelancaran dan Allah memberikan kepada kita pemahaman yang baik, tambahan ilmu yang bermanfaat, tambahan ilmu yang barokah, yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan marilah kita memperbanyak sholawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang as-sulh, yaitu perdamaian, akad atau perjanjian yang dibuat untuk menyelesaikan pertikaian, perselisihan antara kedua belah pihak. Dan juga pada pertemuan yang lalu kita telah membahas al-ariyah, yaitu pinjam meminjam. Alhamdulillah, dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu bab ke-19 tentang menghidupkan lahan yang mati, menyuburkan, mengelola, menghidupkan lahan yang mati atau tanah kosong. Baik, langsung saja kita baca keterangan dari penulis dalam kitab Fiqh Muyassar. Beliau mengatakan, Al-babu tasi'a asyara Ihya'ul mawati wa fihi masailu. Bab ke-19, menghidupkan lahan yang mati, dan pada bab ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, fi ma'nahu wa hukmihi, pengertian ihya'ul mawat dan bagaimana hukumnya dalam syariat Islam. Al-awwalu ma'nahu, yang pertama pengertiannya, al-mawatu lughatan, yang disebut dengan mawat, mati, secara bahasa, huwa ma la ruha fihi, yaitu sesuatu yang enggak ada rohnya, sesuatu yang tidak bernyawa, enggak ada rohnya. Wal muradu bihi al-ardul lati lam tu'ammar wala malika laha. Namun yang dimaksud dengan mawat di sini bukan cuma sesuatu yang enggak bernyawa. Ya, kalau seperti ini maknanya luas nanti pembahasannya. Yang dimaksud dengan mawat, sesuatu yang enggak bernyawa secara bahasa, maksudnya di sini adalah tanah yang belum dikelola. Tanah yang belum dikelola dan belum ada pemiliknya.
Dengan bahasa mudahnya tanah bebas. Wafil istilah, dan yang dimaksud dengan ihya'ul mawat secara istilah huwal ardul munfakkatu anil ikhtisasat wa milkin ma'sumin. Secara istilah ihya'ul mawat maksudnya, secara istilah mawat adalah tanah yang terbebas, kosong dari hak kepemilikan orang yang terlindungi. Tanah yang terbebas dari kepemilikan siapapun, kepemilikan orang yang dianggap sah untuk bertindak. Ini tanahnya tanah bebas, atau kalau bahasa kita tanah kosong, belum ada yang memiliki. Fahwal ardul kharabul lati lam yajri alaiha milkun li ahadin. Dengan kata lain, mawat adalah tanah kosong, kharab, yang belum berlaku padanya kepemilikan seseorang. Tanah kosong, sekali lagi, yang tidak ada hak kepemilikan orang lain. Walam yujad fiha atharu imaratin, dan tanah tersebut tidak memiliki tanda bekas dikelola. Misalnya tanda bekas dikelola tuh tanahnya ada bekas cangkulan, ada bekas tanaman yang rapi, atau ada pagar-pagarnya. Ini menunjukkan jika demikian, ada bekas cangkul, ada bekas tanaman, ada pagar, itu berarti tanah tersebut ada yang mengelola sebelumnya. Dan itu bukan yang dimaksud. Yang dimaksud dengan mawat, tanah itu nggak ada pemiliknya, tanah itu belum dikelola. Awujida fiha atharu milkin wa imaratin wa lam yu'lam laha malik. Atau bisa jadi ada tanda yang memiliki, contoh pagar. Ada tanda bekas dikelola, contohnya tadi tanahnya seperti habis dicangkul. Walam yu'lam laha malik, tapi nggak diketahui siapa yang memiliki, tidak diketahui siapa yang habis mengelola. Intinya tanah ini tidak ada kepemilikan bagi siapapun. Mau dia belum dikelola atau sudah dikelola, mau dia tidak ada tanda kepemilikan atau tanda kepemilikannya ada, tapi nggak diketahui siapa. Intinya tanah ini nggak diketahui siapa yang punya. Itu namanya mawat. Dalam bahasa fikihnya mawat. Atsani, yang kedua, hukmuhu wa adillatuhu, hukum ihya'ul mawat dan dalil yang menjadi dasar hukum tersebut. Wal aslu fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dasar permasalahan ihya'ul mawat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardhan maitatan fahiya lahu wa laysa li'irqin dhalimin haqqun. Barang siapa menghidupkan tanah yang mati, maksudnya menghidupkan tuh mengelolanya, dirawat, maka tanah yang mati itu menjadi milik orang yang mengelolanya, orang yang menghidupkannya. Dan orang yang zolim itu tidak memiliki hak apapun. Ini orang yang zolim sudah kita bahas kemarin. Jadi misalnya ada tanah
jelas-jelas itu punya orang, udah dikasih tahu sama masyarakat setempat itu punya Pak Haji. Tapi ini orang yang baru datang dari luar kota, main bangun-bangun aja. Dibangun sama dia rumah, dikelola lah sama dia. Padahal udah dikasih tahu itu udah punya, itu ada pemiliknya. Tetap dia bangun. Maka ketika pemiliknya datang, lalu orang yang menyerobot itu disuruh keluar dan disuruh membongkar bangunan, maka dia harus melakukan hal tersebut. Dan orang yang nyerobot itu tidak berhak mendapatkan apa-apa. Dia harus bongkar bangunannya dia dengan uangnya dia sendiri. Bahkan kalau ada kerusakan pada tanah yang dia bangun di situ, harus dia ganti rugi. Orang yang zolim tidak berhak apa-apa. Contoh misalnya lagi ada tanah kosong main diserobot, ditanemin dengan tanaman-tanaman yang berbuah. Maka orang yang zolim itu tidak berhak mendapatkan apa-apa ketika pemiliknya datang dan mengusirnya. Kalau dia meminta, itu pohon Anda yang tanam, buahnya Anda ambil. Tidak. Orang yang zolim itu tidak bisa mengambil dan memiliki buah dari tanaman yang dia tanam di tanah yang dia serobot. Nabi bersabda, "Walaisa li'irqin zalimin haqqun." Tidak ada hak bagi orang yang menyerobot, bagi orang yang zolim. Wal irqu zalim, yang dimaksud dengan irq zalim, irq itu artinya keringat, jeripayah. An yaji'a ar-rajulu ila ardin qad ahyaha ghairuhu fayaghrisu fiha aw yazra'u liyastawjib bidzalikal arda. Kata al-irqu zalim, pemilik benih yang zolim, adalah orang datang ke suatu tanah yang sebetulnya tanah tersebut sudah dikelola oleh orang lain. Lalu dia menanam atau membangun supaya tanah tersebut menjadi miliknya. Main datang, main nyerobot, main nanam, main bangun supaya dianggap dia pemiliknya. Padahal sebelumnya sudah ada yang mengelola dan diketahui. Wa qad yakunul ihya'u mustahabban lihajatin nasi wad dawabi wa naf'ihim. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya arda maitatan falahu fiha ajrun wa ma akalahu al-awafi fahuwa lahu sadaqatun." Seringkali menghidupkan tanah yang mati itu sunnah dalam hukum Islam. Dalam beberapa kondisi menghidupkan tanah yang mati itu sunnah. Terlebih tujuannya untuk maslahat makhluk hidup. Tujuannya untuk memberikan manfaat kepada makhluk hidup. Nabi SAW bersabda, barang siapa menghidupkan tanah yang mati, dia kelola, dia tanemin dengan tumbuhan, dia tanemin dengan pohon yang berbuah, maka orang yang mengelola dan menghidupkan tanah mati itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jika tanaman yang dia tanam tersebut tumbuh lalu berbuah, kemudian buahnya dimakan sama orang yang lewat, dimakan sama hewan-hewan yang lewat, entah itu burung dan yang lainnya, maka orang yang mengelolanya itu terus mendapatkan pahala dari buah-buahan yang dimakan oleh makhluk. Pahala sedekah. Ya, makanya terkadang kalau misalnya kita lagi jalan kemana gitu ya, terus kita lagi makan buah, kemudian kita menemukan bijinya, buang ke tanah, berharap semoga
biji tersebut tumbuh dan membuahkan hasil, lalu hasilnya atau buahnya dimakan oleh orang lewat atau hewan, sehingga kita akan mendapatkan pahala sedekah. Baik. Al-mas'alatu tsaniyah. Pembahasan yang kedua, syurutuhu wa ma yahsul bihi. Syarat menghidupkan lahan mati dan sesuatu yang menghidupkan lahan mati bisa terjadi dengannya. Sekali lagi, syarat menghidupkan lahan yang mati dan apa cara dan kegiatan yang dianggap oleh Islam sebagai aktivitas untuk menghidupkan lahan yang mati. Bagaimana caranya? Bagaimana pengelolaannya? Yang dianggap sama Islam itu disebut menghidupkan lahan yang mati. Jadi nggak sembarangan main berbuat. Pokoknya tanah ini udah anak tumpuk-tumpuk batu tuh di situ tuh. Itu anak tumpukin batu, itu artinya anak sudah mengelolanya. Nggak seperti itu. Ada caranya. Cara mengelola, menghidupkan lahan yang mati, dan cara tersebut dianggap orang ini sudah mengelolanya, maka dia berhak untuk memilikinya. Sekali lagi pembahasan yang kedua, syarat menghidupkan lahan yang mati dan bagaimana cara yang dianggap sah untuk menghidupkan lahan yang mati. Yustaratu lisihhati ihya'il mawati syartan. Menghidupkan lahan yang mati disyaratkan dua hal agar dianggap sah. Al-awwal, syarat yang pertama, annahu lam yajri alal ardi milkun muslimin. Annahu lam yajri alal ardi milkun muslimun. Artinya tanah yang dihidupkan itu belum berlaku kepemilikan seorang muslim. Tanah tersebut tidak ada kepemilikan orang Islam. Tidak ada orang Islam yang memilikinya. Itu gampangnya. Fa in jara dzalika harumat ta'arrud laha bil ihya illa bi idnin syar'i. Kalau sudah ada orang Islam yang memilikinya, maka haram untuk ta'arrud, mengotak-atik tanah tersebut. Illa bi'idnin syar'i, kecuali udah dapat izin. Misalnya pemiliknya sedang kerja di luar negeri, tanahnya nih amburadul, kemudian nelpon, bagaimana Pak, boleh gak saya kelola, daripada tuh tanah nganggur sayang. Kemudian pemiliknya bilang, oh iya silakan, gak apa-apa, saya senang malahan kalau misalnya ada yang mengelolanya untuk menjadi ya kebun atau yang lainnya supaya menghasilkan. Silakan Pak, dikelola saja. Nah, pada saat itu boleh untuk mengelolanya. Atsani an yakuna al-muhyi musliman. Orang yang mengelola lahan mati beragama Islam. Artinya kalau dia bukan orang Islam, maka dia nggak bisa, nggak sah menjadi pemiliknya walaupun dia sudah mengelolanya. Misal ada tanah kosong, nggak ada pemiliknya, lalu datang orang kafir dari luar kota mengelola tanah tersebut, hingga akhirnya tanah tadi menjadi tanah yang hidup kembali. Maka si orang kafir tersebut tidak dapat memiliki tanah tersebut walaupun dia sudah mengelolanya. Walaupun dia sudah mengelolanya, tetap dia nggak bisa memilikinya. Kenapa? Karena dia orang kafir. Sekali lagi, syarat kedua agar tanah yang mati itu bisa dimiliki adalah yang mengelolanya adalah orang Islam. Fala yajuzu ihya'ul kafiri mawatan fi daril Islam. Oleh karena itu, orang kafir tidak boleh mengelola lahan mati untuk menjadi miliknya
di negeri umat Islam. Orang kafir nggak boleh mengelola lahan mati supaya jadi miliknya di negeri umat Islam, nggak boleh. Yang boleh hanyalah orang Islam. Wa yahsulul ihya'u bi umurin. Menghidupkan lahan yang mati caranya adalah berikut ini. Al-awwalu idza ahatahu bihaitin mani'in mimma jarat bihil adatu faqad ahyahu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ahata haitan ala ardin fahiyalahu. Cara yang pertama, bila seseorang membangun pagar yang kokoh. Jadi pagarnya tuh pagar yang kokoh, pagar yang dianggap oleh masyarakat setempat itu pagar baru. Ya, misalnya masyarakat setempat itu menganggap pagar itu dari kayu dan yang lebih kuat darinya. Ya, ada orang magerinnya bukan pakai kayu tapi pakai daun. Sama dia pakai daun dibejejerin, daun-daun kering. Gak bisa dianggap sebagai pagar. Ya, pokoknya memagar itu harus sesuai dengan tolak ukur masyarakat setempat dalam menamai pagar. Suatu daerah pagar itu pakai kayu atau yang kuat darinya, atau pagar itu pakai batang daun singkong, batang tanaman singkong misalnya. Tancep-tancepin sama dia tanaman singkong biar jadi pagar atau yang lebih kuat darinya. Intinya sesuai dengan pemahaman masyarakat setempat tentang arti pagar. Sekali lagi, siapa membangun pagar yang kokoh sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, maka dia telah menghidupkan tanah tersebut. Maka dengan demikian tanah itu menjadi miliknya. Nabi SAW bersabda, barang siapa membangun pagar di atas tanah yang kosong, maka tanah itu telah menjadi miliknya. Tsani, yang kedua, idza hafara fil ardil mawati bi'ran fawasala ilal ma'i faqad ahyaha wa in lam yasil ilal ma'i fahuwal ahaqqu min ghairihi wa kadzalika law hafara fiha nahran. Yang kedua, apabila seseorang menggali sumur di tanah mati, lalu dari sumur tersebut keluar air, maka orang yang menggali sumur itu menjadi pemilik tanah tersebut. Namun bila seseorang telah menggali sumur, menggali sampai dalam, namun qadarullah tidak ada air yang keluar, tetap saja orang tersebut lebih berhak untuk menjadi pemilik tanah itu daripada orang lain, karena dia sudah mencoba untuk mengelolanya. Wa kadzalika law hafara fiha nahran. Begitu pula apabila seseorang mengalirkan parit atau selokan air disalurin kepada tanah tersebut. Dia nggak bisa membuat sumur karena dia nggak punya ilmunya. Yang dia bisa apa? Dia bikin kayak selokan, kayak parit, kayak saluran air lah gitu. Dia bikin jalur air, jalanan air yang mengalirkan air dari sumber lain ke tanah tersebut. Siapa yang membuat sumur atau membuat jalanan air ke tanah yang mati, maka dia dianggap sebagai orang yang sudah mengelolanya. Dengan demikian, dia pun berhak memiliki tanah tersebut. As-salis, yang ketiga, idza awsala ilal ardil mawati ma'an ajrahu min ainin aw nahrin aw ghairi dzalika faqad ahyaha bidzalika. Sama ya poin ketiga dengan poin kedua tadi.
bila seseorang mengalirkan air ke tanah yang mati, yang mana air tersebut dia dapat dari mata air atau sungai, maka sungguh dia telah menghidupkannya. Dia telah menghidupkannya. Ya, ini mungkin berlaku di daerah yang masih banyak sekali tanah-tanah kosong, penduduknya sedikit. Kalau sudah di perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, ya, udah nggak ada yang namanya tanah bebas dari kepemilikan. Kalau misalnya kita ingin memiliki tanah, bukan dengan cara memager, menggali sumur, tapi yang membelinya dari pemilik. Ar-Rabi, yang keempat, idza gharasa fiha syajaran wa kanat qabla dzalika la tasluh lil gharas fa naqqaha wa gharasaha faqad ahyaha. Cara yang ketiga, bila seseorang menanam pohon pada tanah yang mati, padahal sebelumnya tanah itu nggak bisa ditanemin, tanahnya rusak. Nah, orang tersebut datang, dia bersihin dulu, kemudian dia rapihin dulu, dia suburin tanahnya, lalu dia tanam, lalu tumbuh tanaman tersebut, maka orang tersebut telah menghidupkan tanah yang mati, maka dia pun menjadi pemiliknya. Al-khamis, wa minal ulama iman qala innal ihya'a la yaqifu inda hadhil umur wa yarji'u fihi ilal urfi fama addahu an-nasu ihya'an fahuwa ihya'un wa ma la yu'addu ihya'an fala yu'tabar. Yang kelima ini, ya, pendapat ulama, ada yang mengatakan bahwa cara menghidupkan tanah yang mati bukan hanya dengan 4 cara yang disebutkan sebelumnya tadi. Tidak terbatas pada 4 cara tadi. Apa saja 4 cara tadi? 1. Bikin pagar. 2. Bikin sumur. 3. Membuat jalur air. 4. Nanam tanaman. Nggak terbatas pada 4 perkara ini saja, tapi semuanya itu dikembalikan kepada pemahaman masyarakat setempat. Kalau kata masyarakat setempat begini itu adalah cara menghidupkan lahan yang mati, ya maka cara itu yang harus diamalkan supaya seseorang memiliki tanah tersebut. Dan jika ada cara yang dinyatakan oleh masyarakat setempat bahwa cara tersebut bukanlah cara untuk menghidupkan lahan mati, maka hal tersebut tidak menjadikan tanah milik orang yang mengelola dengan cara yang tidak dianggap oleh masyarakat setempat. Misal, ada orang datang ingin mengelola tanah yang masih kosong, lalu dia pagerin tanah tersebut. Namun masyarakat setempat mengatakan, selama belum dibangun di tanah tersebut, maka belum ada pemiliknya. Belum dibangun rumah, sekali lagi, selama belum dibangun rumah pada tanah tersebut, maka tanah itu masih bebas, belum ada pemiliknya. Tiba-tiba ada datang orang dari luar kota, dia pagerin. Dia anggap ini tanah saya, ya. Kata masyarakat setempat, oh nggak bisa. Mau kamu pagerin pakai beton, tetap aja nggak bisa jadi milik kamu. Karena yang berlaku di sini adalah tanah menjadi milik seseorang kalau orang tersebut membangun rumah di sana. Nah, ini berarti harus mengikuti pemahaman masyarakat setempat atau al-uruf. Hukumnya mengikuti uruf, hal yang dianggap oleh masyarakat setempat. Jadi nggak terbatas dengan 4 perkara tadi, harus disesuaikan dengan uruf, apa yang dianggap oleh masyarakat setempat. Al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan atau pembahasan yang ketiga. Ba'dul ahkamil muta'alliqati bihi, beberapa hukum atau permasalahan yang berkaitan dengan ihya al-mawad. Al-awwal, man ahya syai'an min ardil mawad faqad
malakahu. Siapa yang mengelola, menghidupkan lahan mati, maka dia telah memilikinya, maka dia menjadi pemiliknya. Li'umumil hadis al-mutaqaddimati, berdasarkan keumuman hadis yang telah lalu. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardan maitatan fahiyalahu. Siapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan mati tersebut telah menjadi miliknya. Atsani, harimun al-ma'mur la yamliku bil ihya, lianna malikal ma'muri yastahiqu murafaqatuhu atau murafiquhu. Daerah harim, apa itu harim? Daerah lindung yang ada di sekitar, berupa hak-hak dan perlengkapannya, dinamakan demikian karena menghalangi selain pemiliknya untuk memanfaatkannya. Harimul ma'mur la yamliku bil ihya, lianna malikal ma'mur yastahiqu marafiqahu. Harim itu daerah sekitar al-ma'mur, tanah yang sudah dikelola. Jadi misal ada sebidang tanah nih, ya, anggap ini misalnya sebidang tanah nih. Anggap ini sebidang tanah. Nah, sekelilingnya yang berdempetan dengan tanah tersebut, sekelilingnya yang di luar pagar tapi yang dekat dengan pagar tersebut, itu tidak bisa dimiliki oleh orang lain walaupun orang lain yang menghidupkannya. Nah, ini kan di luar pagar, iya tetap nggak bisa dimiliki. Ini namanya harim. Jadi daerah ini ya yang di dalamnya sudah dikelola dan dimiliki oleh orang lain, sedangkan yang di luar pagarnya yang menempel dengan tanah tersebut namanya harim. Pekarangan yang ada di luar pagarnya itu namanya harim. Jika seseorang mengelola harim tersebut, maka dia tetap nggak bisa memilikinya, karena harim itu lebih berhak diambil manfaatnya oleh pemilik tanah yang ada di sana. Baik. Nah, ini misalnya contoh. Ya, bisa kalian lihat. Kotak putih itu kita anggap itu tanah milik orang. Itu sudah dimiliki sama orang. Karena sudah dikelola sama dia, dia sudah melakukan ihya al-mawat. Yang putih itu batas tanahnya dia. Sedangkan yang hijau ini namanya harim. Tanah yang berdempetan dengan tanah yang sudah dikelola. Nah, jika ada orang datang kemudian dia mengelola harim ini, ya, dia mengelola harim ini dengan menghidupkannya, ditanamin, dialirin air, maka orang yang datang itu dia nggak berhak untuk memiliki harim ini, karena yang lebih berhak untuk memiliki harim ini siapa? Yang lebih berhak? Yang lebih berhak adalah si pemilik tanah yang ada di kotak putih ini. Orang lain selain dia nggak berhak untuk memiliki harim tersebut. Ya, ini yang dimaksud dengan poin kedua. Daerah harim dari tanah yang dikelola itu tidak boleh dimiliki walaupun sudah dihidupkan, karena pemilik tanah yang dihidupkan itu berhak atas kemanfaatannya. Mudah-mudahan jelas dengan gambaran ini. Lalu as-salis, yang ketiga, li imamil muslimina iqta'ul ardil mawati liman yuhiha, li hadis Wa'il bin Hujar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu ardan bi Hadramaut.
pemimpin umat Islam, pemerintah umat Islam, raja umat Islam di suatu daerah ia berhak mengkafling tanah mati lalu diberikan kepada orang yang menghidupkannya. Jadi ada sebidang tanah yang awalnya bebas dari kepemilikan. Lalu ada orang datang, mengelolanya rame-rame. Lalu orang-orang tersebut berselisih. Masing-masing menganggap saya yang mengelolanya, maka saya yang berhak memilikinya. Mereka bersengketa, berselisih. Maka pemerintah boleh memutuskannya buat siapa tanah tersebut sesuai dengan kebijakannya yang adil. Atau sebidang tanah ini mati, gak ada yang ngelolanya dan gak ada yang memilikinya, gak ada yang bersengketa. Lalu pemerintah langsung menetapkan tanah ini saya berikan ke si fulan, karena pemerintah melihat si fulan itu orang yang memiliki keahlian untuk menghidupkan tanah dan dia orang yang berhak untuk memiliki tanah. Karena mungkin dia orang yang miskin, orang gak punya, tapi dia punya keahlian. Nih silahkan kamu kelola tanah ini supaya menjadi milik kamu. Ini boleh. Ya, pemerintahan boleh melakukan hal tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr. Dalam hadis tersebut dinyatakan bahwasanya Nabi SAW pernah mengkafling sebuah tanah di Hadramaut, di daerah namanya Hadramaut, lalu Nabi berikan kepadanya. Ar-Rabi yang keempat, yajuzu lil imami an yahmiyal ushba fi ardil mawatil ibilis sadaqah wa khailil mujahidin idza taja ila dzalika wa lam yakun fihi diqun aw madarratun alal muslimin wa laysa dzalika li ahadin siwa imamil muslimin. Pemimpin, pemerintah, raja itu boleh membatasi, memager padang rumput di tanah yang mati. Ada tanah bebas, gak ada pemiliknya, rumputnya banyak, lalu sama pemerintah ini langsung dipagerin sama dia. Padahal dia gak mau ngelolanya, langsung dipager-pagerin aja. Dan rumput tersebut tumbuh dengan sendiri secara alami. Buat apa sama pemerintahan dipageri? Tujuannya untuk mengembalakan onta-onta sedekah atau kuda-kuda perang di tanah yang rumputnya banyak tersebut. Digembalain di situ. Itu boleh. Pemerintahan boleh main memager-magerin tanah yang gak ada pemiliknya, sama dia dipagerin langsung. Orang lain gak boleh masuk ke situ. Itu rumputnya banyak di sana. Buat apa sama pemerintahan dipagerin? Untuk menggembalakan onta-onta sedekah atau kuda-kuda perang di sana. Digembalain di situ. Biar pada makan onta-onta dan kuda-kuda tersebut. Itu boleh dilakukan sama pemimpin, sama pemerintah boleh. Yang penting apa? Selama tidak menyulitkan atau merugikan kaum muslimin. Ada tanah kosong lain yang di sana juga ada rumputnya. Silakan umat Islam menggembalain hewan-hewannya di sana aja, jangan di sini. Ini khusus buat hewan sodakoh dan hewan tunggangan perang. Kalau ada tanah yang lain boleh-boleh aja. Kalau di daerah tersebut cuma tanah itu doang, yang lain gak ada, maka pemerintahan gak boleh membatasinya. Sebab akan menjadi kesulitan bagi rakyatnya untuk menggembalakan hewan-hewannya. Waduh, mau ngegembalain di mana nih? Tanahnya udah dipagerin semua sama pemerintahan, yang ada mati nanti hewan-hewan saya. Kalau seperti itu gak boleh. Pemerintah hanya boleh memageri kalau tidak mendatangkan mudorot dan kesulitan bagi umat Islam. Dan
Hak untuk main mager-magerin ini hanyalah dimiliki oleh pemerintah, pemimpin umat Islam. Sedangkan yang lainnya nggak boleh. Rakyat biasa nggak boleh. Wa huwa masyru'un lil maslahatil amati. Ini dibolehkan dalam syariat Islam untuk kemaslahatan umum. Ini boleh ya dilakukan oleh pemerintahan kalau tujuannya untuk kemaslahatan umum. Contoh lain lagi, misalnya pemerintahan main mager suatu tanah aja, besar lagi, luas, yang dipagar sama dia. Tapi tujuannya apa? Di situ ditunjukkan untuk membangun aliran air. Ya, di sono dibor ya besar-besaran sehingga keluar air lebih banyak, lalu ditanami pipa-pipa besar. Tujuannya untuk mengalirkan air ke warga-warga. Seperti itu, ini boleh. Intinya dipagerin, tapi maslahatnya untuk masyarakat umum, bukan untuk pribadi. Kalau untuk pribadi tidak boleh. Dalam hadis Sa'ad bin Jathama, ya, dalam hadis Sa'ad bin Jathama, la hima illa lillahi wa li rasulihi. Tidak ada tanah hima, daerah lindung, daerah yang dipagerin, kecuali daerah lindung yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, dan Rasulullah SAW juga membolehkan untuk pemimpin. Makna hama adalah menjadikan sebagian daerah lindung, yaitu daerah larangan, yang tidak boleh didekati oleh masyarakat. Masyarakat nggak boleh mendekati tanah tersebut. Taib ahibati fillah. Ini dia pembahasan tentang Ihya'ul Mawad. Bagaimana cara mengelola tanah yang mati agar menjadi hak milik orang yang mengelolanya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semua dengan baik. Silakan dicatat dengan rapi agar dapat dimurojaah dengan mudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.